Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Adik-adik, teman-teman yang berbahagia, insya Allah kita akan belajar bagaimana persiapan kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga gitu ya. Ketahuilah wahai saudariku bahwa sejatinya pernikahan itu adalah anugerah sekaligus nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa ya. Pernikahan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan ibadah. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah jadikan untuk diri kita itu pasangan dari jenis kita, ya. Dan itu ada tujuannya, ya subhanallah. Kenapa Allah jadikan para pasangan kita itu dari jenisnya kita? Karena Allah menginginkan akan adanya rasa tentram yang akan didapatkan oleh suami istri, dan akan adanya rasa kasih sayang yang didapatkan oleh suami istri. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya akhwat, dalam surah Ar-Rum, dan ini surah sudah sangat terkenal ya, bahwa apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lihat teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hikmah dari sebuah pernikahan itu agar kita itu lebih cenderung dan merasa tentram kepada pasangan kita, dan kita akan dijadikan untuk berkasih sayang. Dan memang subhanallah, saya merasakan sekali ya teman-teman, subhanallah, setelah kami mengarungi bahtera rumah tangga, saya dan suami berjumpa pada tahun 2004. Kala itu usia saya 19 tahun, suami 21 tahun, dan sekarang alhamdulillah wa syukurulillah anak-anak sudah besar ya. Maka saya merasakan sekali ternyata yang namanya suami istri itu akhirnya jadi rasa sayangnya semakin tinggi gitu loh. Seiring lama waktu berjalan, Masya Allah, yang ada tuh bukan hanya cinta tapi juga rasa sayang gitu loh. Jadi saling melengkapi, saling memotivasi, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Itu nanti yang akan kita dapatkan ya ketika kita benar-benar paham bahwa kenapa kita itu harus menikah gitu ya, Masya Allah. Nanti insya Allah sebelum kita memasuki materi bagaimana menjadi seorang wanita salihah, saya ingin sedikit share tentang apa keutamaan dari menikah itu sendiri. Karena setiap amal salih, apabila kita mengetahui terlebih dahulu dari keutamaan atau fadilah teman-teman, maka kita akan lebih semangat lagi untuk melaksanakannya. Ya, baik. Jadi di antara hikmah kenapa anak manusia itu diperintahkan untuk menikah, di antaranya agar berkasih sayang dan memperoleh ketenangan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla juga ya memberitahukan kepada kita bahwa ternyata pasangan kita itu adalah pakaian bagi kita, dan kita pakaian untuk pasangan kita. Subhanallah, jadi suami istri itu ibarat pakaian bagi pasangannya, saling memberi kehangatan, saling merekatkan, saling membutuhkan. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan mereka adalah pakaian bagimu, kata Allah, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Yang namanya pakaian itu teman-teman, apa sih manfaatnya pakaian?
untuk menghangatkan kan? Untuk menutupi, saling menutupi aib pasangan. Ya, kalau dikaitkan dengan sebuah pernikahan. Dan ini semuanya adalah bagian dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ingat teman-teman, bahwa pernikahan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Masya Allah. Dan pastinya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, sebuah nikmat akan kita merasa kehilangan di dalamnya manakala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa ternyata Masya Allah, sebuah rumah tangga itu kalau diibaratkan seperti bahtera. Ya, kita tahu yang namanya perahu atau kapal besar yang mengarungi samudra itu kan terkadang ia berjalan dengan tenang, terkadang harus menerjang ombak, begitu ya kira-kira. Terkadang angin bertiup kencang, ya subhanallah. Dan itu yang akan nanti kita temui dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka apapun nanti yang akan Allah takdirkan untuk kehidupan suami istri, teman-teman, maka terimalah dengan lapang. Ya, karena memang Masya Allah rumah tangga Nabi kita saja, rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, ya Masya Allah beliau adalah sebaik-baik manusia, ya. Beliau adalah sebaik-baik pemimpin bagi keluarganya, yang mana beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Rasulullah SAW, kita tidak meragukannya lagi, beliau adalah orang yang terbaik ya untuk keluarganya. Namun bisa kita lihat bahwa rumah tangga Rasulullah SAW saja ya terkadang ya ada badai di dalamnya. Namun subhanallah Rasulullah SAW bisa melaluinya dengan baik. Ya Masya Allah. Jadi ingat bahwa sebuah rumah tangga atau sebuah pernikahan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah, ya, didatangkan seorang calon yang saleh, maka ketahuilah bahwa kita sebagai seorang wanita muslimah harus sudah siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menerimanya akan terjadi fitnah setelahnya. Dan ingatlah bahwa pada hari ini jumlah kaum perempuan jauh lebih banyak daripada kaum laki-laki. Ya, kalau kita sekarang menolak kalau ada yang datang untuk mengajak menikah, ya, maka bisa jadi kesempatan itu akan datang beberapa puluh tahun kemudian. Dan kasusnya tidak satu dua yang akhirnya ketika seorang akhwat misalnya, ia tidak menerima atau belum menerima lamaran laki-laki yang saleh, laki-laki yang mungkin menurut dia belum sesuai dengan harapannya, maka akhirnya ketika usia sudah mulai menua, ya, syaratnya itu hanya yang penting dia adalah laki-laki gitu ya, Masya Allah. Jadi ingat bahwa ketika Allah berikan kesempatan, Allah datangkan untuk kita seorang laki-laki dan laki-laki itu baik dalam agamanya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita menerimanya dengan baik dan kita mulai untuk membuka lembaran baru ya dalam berumah tangga. Masya Allah. Baik, teman-teman, adik-adik yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa di antara manfaat dari menikah, tadi sudah kita sedikit jelaskan tujuan ya. Setelah kita tahu tujuannya, maka di antara manfaatnya bahwa menikah itu akan membuka pintu rizki. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang masih takut, kalau ada yang lamar, mohon maaf laki-lakinya belum menjadi seorang yang memiliki gelar yang wah gitu ya. Atau kalau masih ada teman-teman yang takut kalau ada yang melamar laki-lakinya belum bawa roda 4, itu maka tidak diterima misalnya ya. Atau jikalau ada dari teman-teman yang masih ada ketakutan nanti bagaimana suaminya menghidupi dirinya dan anaknya, ketahuilah saudariku bahwa kita itu adalah milik Zat yang Maha Kaya. Allah Al-Ghani tidak akan menyalahi janjinya. Ya subhanallah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur? Mohon didengarkan. Kalau ada di antara teman-teman yang ada mushaf di depannya, silakan dibuka surah An-Nur ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Lihat, wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, ingat teman-teman, jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya Allah. Allah itu adalah zat yang maha mulia. Allah itu adalah zat yang maha memberi. Allah itu adalah zat yang maha kaya. Maka jangan pernah kita takut miskin karena kita sesungguhnya milik zat yang maha kaya. Dan Allah maha luas pemberiannya, juga Allah maha mengetahui. Ya. Jadi ini yang semestinya kita pikirkan ya akhwat. Jangan sampai menunggu calon pasangan itu jadi orang dulu. Lebih baik kita berjalan dari nol bersama-sama sehingga ada cerita di balik itu gitu loh. Dan Allah yang akan mencukupkan. Allah yang akan mencukupkan. Subhanallah ya akhwat. Saya merasa ya ketika waktu menikah dengan suami dalam keadaan kami masih sama-sama belajar gitu kan, dan kita mulai hidup bersama dari nol, Masya Allah itu akhirnya ada sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak. Nak, bahwa dulu waktu Abi dan Umi itu menikah begini-begini, kita itu waktu dulu di Yaman nak, kompor saja itu kita dipinjemin oleh tetangga gitu ya. Tapi alhamdulillah nak, ya, di sana kita tidak pernah kekurangan. Allah cukupkan. Itu ada pelajaran. Nanti kalau misalnya kita menikah dengan seseorang yang dia sudah punya harta banyak, nanti nggak ada lagi modal untuk kita cerita kepada anak-anak. Kan kita nggak tahu anak-anak kita nanti Allah berikan pasangan hidup yang seperti apa. Ya, jadi syukuri saja. Terima dulu. Kalau ada laki-laki yang datang ya dan kemudian dia saleh walaupun ia belum begitu belum begitu mapan, tapi dia ada usaha untuk ikhtiar untuk bekerja, maka terima dulu. Nanti Allah yang akan mengayakan. Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Iltamisul ghina fin nikah. Ya, carilah yang namanya kekayaan itu, yang namanya kecukupan itu dengan menikah. Masya Allah. Jadi siapa yang pengen dicukupkan oleh Allah, siapa yang pengen diluaskan rezekinya oleh Allah, maka di antara jalannya teman-teman, menikahlah. Ya, jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk menikah, karena sejatinya menikah itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi kalau ada dari teman-teman yang memiliki sebuah tujuan dari menikah itu sendiri untuk menjaga diri, gitu ya, menjaga diri daripada masuk ke dalam perzinahan, daripada terkena hal-hal yang tidak Allah cintai, misalnya pacaran, ya. Kalau ada yang memang niatnya tidak ingin terjerumus ke dalam maksiat, maka segeralah bernikah, segeralah menikah, ya. Tentunya pasti disertai terlebih dahulu dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya menikah ini kita sedang menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW ya, ketika beliau mengatakan bahwa kata beliau, ya syabab, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaz. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa yang engkau memiliki kemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Ya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dari pernikahan itu, maka fa innahu aghaddu lil basar. Dia akan lebih bisa menundukkan pandanganmu. Teman-teman tahu enggak? Ternyata fitnah terbesar bagi kaum laki-laki itu kita sebagai wanita. Dan kalau wanita itu sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya, banyak laki-laki yang akhirnya subhanallah terfitnah dengan wanita. Kita tahu bahwa ada kisah ahli ibadah yang ia beribadah bertahun-tahun ya. Kemudian akhirnya
terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan, ia berzina dengan perempuan dan juga membunuh, ya, dan itu karena terfitnah dengan wanita. Masya Allah. Dan ada juga cerita bahwa seorang muadzin ya akhwat, ya akhirnya ia harus murtad demi mendapatkan cintanya seorang wanita. Subhanallah, subhanallah. Maka dari itu, di antara tujuan atau manfaat dari menikah itu sendiri bagi laki-laki adalah lebih menundukkan pandangan. Juga sebenarnya bagi kita sebagai muslimah, ketika tahu bahwa menundukkan pandangan itu adalah perintah dari Allah, maka hendaklah kita menundukkan pandangan dan tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari manfaat menikah itu ternyata wa ahsanu lil farji ya akhwat. Apa itu wa ahsanu lil farji? Lebih menjaga kemaluan kita. Ya, subhanallah, subhanallah. Jadi menikah itu adalah sebuah hal yang banyak sekali manfaatnya, masya Allah. Dan kita tahu bahwa menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama. Ya, Rasulullah mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad kammula nisfad din. Kalau seorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada separuh yang lain. Jadi subhanallah, menikah adalah bagian dari menyempurnakan agama kita. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi itu tujuannya. Dan jujurlah kepada Allah ya akhwat. Maka Allah akan berikan kejutan-kejutan, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang kita benar-benar sudah jujur kepada Allah, ya Rob, saya ingin menikah untuk bisa menjaga diri saya dari segala fitnah yang ada pada zaman sekarang. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ya Rob pasangan hidup yang mulia. Ya Allah, gitu ya. Kita benar-benar meminta tuh kepada Allah, benar-benar jujur kepada Allah. Untuk apa sih tujuan menikah? Kalau memang kita benar-benar tujuan menikahnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan mendatangkan seorang laki-laki yang siap untuk kita jadikan pasangan hidup kita. Ya, Masya Allah. Jadi jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah karena Allah akan berikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tujuan utama menikah itu sangat banyak, yang perlu kita ketahui juga teman-teman, dalam berumah tangga, maka diantaranya sebelum berumah tangga, bekalilah diri kita dengan ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu maka Allah akan berikan kebahagiaan pada rumah tangga kaum muslimin. Ya, subhanallah. Dan ilmu yang mesti kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan pernikahan terlebih dahulu. Ya, walaupun nanti ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu din yang lainnya harus kita pelajari semua. Apalagi nanti ketika Allah sudah hadirkan buah hati, maka kita pun harus belajar bagaimana memantaskan diri menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Nah, apa yang mesti kita siapkan terlebih dahulu ya akhwat sebelum pasangan hidup kita datang? Di antaranya adalah dengan mengetahui kewajiban kita terlebih dahulu. Ya, karena kita ini sebagai seorang perempuan yang kelak akan menjadi seorang istri, maka yang perlu kita pelajari adalah kewajiban. Jadi nanti dalam sebuah rumah tangga itu jangan banyak menuntut, tapi berusahalah untuk memenuhi kewajiban, karena kelak Allah akan gerakkan hati suami kita untuk memberikan haknya kepada diri kita. Masya Allah. Baik, di antara kewajiban kita ya akhwat, sebagai calon atau sebagai istri yang salihah, di antara kewajiban kita yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati suami kita. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Jadi mentaati suami itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Dan banyak wanita-wanita zaman sekarang yang mereka melakukan nusuz, yang mereka yang mereka itu akhirnya menentang suaminya gitu loh. Dan terjadilah banyak kasus
tentang perceraian, tentang gugat cerai, yaitu disebabkan karena kurangnya ketaatan seorang istri kepada suaminya. Padahal yang namanya mentaati perintah suami, ya akhwat, itu adalah ciri dari sebaik-baik perempuan. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayun nisa khair? Ya subhanallah. Wanita yang seperti apa yang terbaik? Ya, maka kata Rasulullah SAW, wanita yang terbaik itu allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik adalah wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, terutama pada kajian offline yang diselenggarakan di kota Yogyakarta ataupun di luar kota, dan juga pada kajian-kajian online baik dalam negeri maupun luar negeri, saya sering mengatakan kepada ibu-ibu bahwa ketika di depan suami itu tolong baju dinasnya diperbaiki lagi, baju dinas, baju rumah gitu, baju ketika berdua dengan suami itu tolong diperbaiki lagi. Tanyakan kepada suaminya, wahai suamiku, belahan jiwaku, kira-kira baju yang mana yang engkau kehendaki apabila nanti saya memakai di depanmu, ya. Biarkan suami kita yang memilih, ya. Jangan kita menjadi istri yang egois. Menurut kita bagus belum tentu menurut suami bagus, ya. Jadi kalau mau membeli baju dalam, ya, atau baju dinas rumah, itu biarkan suami kita yang memilih. Kita memberikan opsi saja. Ini ada A, B, C. Suamiku mau pilih yang mana? Mau modelnya seperti apa? Gitu. Tanya. Ya, alhamdulillah Allah memampukan saya untuk sudah mengamalkannya, ya alhamdulillah. Karena siapa yang mau memandang? Bukan kita kan yang mau memandang. Suami. Dan niatkan ini untuk menjalankan perintahnya Rasulullah SAW, ya akhwat. Ya, niatkan kita tuh pengen menjadi sebaik-baik wanita. Ya, karena sebaik-baik wanita adalah yang enak dilihat oleh suaminya. Masalahnya kita nih para emak-emak, ya teman-teman ketahuilah, jangan ditiru ya. Terkadang namanya emak-emak itu lebih senang memakai daster yang sudah dipakai bertahun-tahun, bahkan mungkin anaknya sudah besar, dia masih senang tuh pakai daster, padahal daster itu dibelikan oleh suaminya atau dia pakai sebelum ketika baru menikah gitu ya, sampai mungkin dasarnya tuh sudah tidak layak lagi untuk enak dipandang. Alasannya apa? Karena katanya daster tuh biasanya semakin lama tuh malah semakin nyaman dipakai gitu. Masya Allah. Lihat teman-teman, yuk mulai kita perbaiki dulu. Mulai kita perbaiki. Kalau kita pengen jadi istri solihah, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, ridhonya suami, maka kita jadikan, ya. Yang pertama kali kita lakukan ketika nanti sudah berumah tangga, buat mata suami kita itu indah memandang kita, ya. Kalau dari pakaian kita harus tanya kepada suami, mana yang terbaik wahai suamiku, mana yang engkau inginkan. Juga teman-teman, masalah, saya sering mengatakan, masalah keindahan rambut juga boleh ditanyakan ke suami. Suamiku, saya mau potong rambut, jenis apa yang engkau kehendaki? Kalau suaminya bilang istriku, mungkin karena suaminya itu sering, mungkin ada kan suami yang suka bolak-balik naik pesawat, misalnya harus LDM-an dengan istrinya, dan qadarullah dia sering melihat pramugari misalnya, kemudian suaminya bilang, istriku bagaimana kalau potongan rambutnya itu kayak pramugari gitu ya misalnya. Ya sudah, bismillah, niatkan, kita belajar bagaimana sih pramugari menghias rambutnya gitu. Kalau memang suami kita menghendaki itu, is okay, enggak apa-apa, dan itu ibadah loh, pahala di sisi Allah. Masya Allah. Atau kalau misalnya suaminya bilang, istriku kayaknya saya maunya istriku rambutnya diwarnai, ya boleh kita pakai selain warna hitam, ya. Dan subhanallah ya akhwat, ini banyak kaum wanita tuh yang gak ngeh gitu ya dalam hal-hal seperti ini. Padahal kalau kita pengen menjadi sebaik-baik wanita, kata Rasulullah SAW, kuncinya ada di mana? Jadilah seorang wanita yang dipandang enak ketika suaminya melihat.
yang dapat menyenangkan suaminya ketika suaminya melihatnya. Jadi bismillah ya, mulai ya. Kita siap-siap kalau sudah menjadi seorang istri, tanya lagi kepada suaminya. Termasuk di dalamnya saya izin menyampaikan masalah parfum ya akhwat. Ya. Yang namanya laki-laki itu fitrahnya suka aroma wangi ya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW itu melarang ya seseorang menolak hadiah kalau ia berupa parfum. Karena itu ada kenikmatan sendiri bagi para laki-laki. Nah, masalah urusan parfum ini juga kita harus tanya ke suami kita. Sayangku, belahan jiwaku, suamiku tercinta. Coba saya jadi penasaran. Akhwat, para peserta yang hadir, siapa di antara yang sudah menikah? Tolong angkat tangan. Ini sudah bisa angkat tangan, Kak? Bisa Ustazah, insya Allah. Masya Allah, Mbak Mika. Kak Mika atau Mbak Mika ya. Silahkan boleh dibuka mic-nya, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mika, boleh silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Mika Triani, saya asli dari Banyuwangi. Dari mana, Kak? Banyuwangi. Masya Allah, dari Banyuwangi. Masya Allah. Wah, kami kangen banget nih dengan Banyuwangi. Terakhir kami ke sana itu ketika kapan? Waktu itu pandemi, tapi awal-awal ya, Kak ya. Ya. Lanjut, waktu itu akhirnya kita safari dakwah ke Bali ya, Masya Allah. Ya, gimana Kak Mika? Apa nih Kak Mika kalau manggil suaminya dengan panggilan apa kalau orang Banyuwangi? Ada panggilan yang lebih? Mas kan kalau di hadapan anak-anak, kalau pas lagi berdua. Sayang, sayangku, cintaku gitu ya. Nggak apa-apa, boleh kok kita panggil dengan panggilan seperti itu. Daripada yang manggil sayang orang lain ke suami kita, mending kita. Iya nggak teman-teman? Cintaku, ya Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Mika. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah jadikan rumah tangga kami ke rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baik teman-teman, jadi kita tuh harus punya panggilan khas ya. Apa kesepakatan? Kalau misalnya suaminya bilang, istriku, saya mau manggil istriku dengan cinta, ya sudah, kita panggil dengan cinta juga boleh ya. Dan kita tanya, cintaku, bau aroma parfum yang seperti apa yang kau kehendaki? Kita pilihkan, yang ini suka nggak? Yang ini suka nggak? Saya juga nggak pernah begitu ya akhwat. Jadi ada yang memberikan hadiah parfum ke saya, ya teman, alhamdulillah. Menurut saya sih baunya enak, tapi ternyata suami nggak suka gitu. Dan ketika suami bilang, ini baunya kurang, saya nggak begitu suka gitu. Baiklah suamiku, saya ganti. Terus saya coba untuk pakai lagi yang lain. Terus suami saya bilang, ini bagus, enak gitu ya. Terus saya suka baunya. Oke, kemudian saya pakai itu depan suami saya. Ya, dan ini subhanallah ya akhwat, hal yang sepele tapi bisa merekatkan kembali ya hubungan cinta antara suami istri. Ya, tolong diperhatikan. Ya, jadi kalau urusan masalah baju dalam rumah, urusan rambut, urusan wangi-wangian, itu biarkan suami kita yang memilih. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Siapa sih wanita yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, wa tuti'uhu idza amar. Ya, wanita yang ketika suaminya memerintahkan, maka ia adalah wanita yang penurut. Wanita yang mentaati suaminya ketika memerintahkan sesuatu. Namun ada kaidahnya ya akhwat. Apa kaidahnya dalam mentaati suami kita? Taatilah dalam sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau suami kita menyuruh kita untuk menyemir rambut kita dengan warna hitam, kita boleh menolaknya. Kita katakan, maaf wahai belahan jiwaku, untuk hal ini saya belum bisa mentaatimu. Karena Rasulullah melarang kita untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Gitu ya. Boleh kita bilang. Tapi untuk warna selain itu, boleh. Saya insya Allah mentaati. Mau warnanya kuning, merah boleh, coklat, biru boleh gitu. Yang penting bukan hitam. Ya Masya Allah. Dan itu teman-teman, subhanallah, ya, hal yang wajar bagi seorang laki-laki ketika menginginkan ya sesuatu yang berbeda dari istrinya. Ya Masya Allah. Baik. Nah,
Jadi tidak ada ketaatan kepada suami kita kalau memang suami kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, ya akhwat, ya Masya Allah, siapa sih wanita terbaik? Kalau kita pengen jadi wanita terbaik, siapa gerangan wanita terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala? Wanita terbaik di mata Allah adalah wanita atau para istri yang wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqra. Para istri yang tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Allahu Akbar ya akhwat. Subhanallah, terkadang ada kalanya keinginan kita itu berbeda dengan keinginan suami kita. Maka dalam hal ini terkadang kalau seandainya ya kita mampu untuk mengalah, menurunkan ego kita demi terwujudnya rumah tangga yang berbahagia, maka taatilah suami kita, turunkan ego kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa ketika beliau menikahi istri beliau, maka selama kurang lebih 30 tahun, kata beliau, saya tidak menemukan ya perselisihan dengan istri saya. Masya Allah. Jadi subhanallah ya akhwat. Ini gambaran di mana Imam Ahmad ini luar biasa ya dengan istri beliau ya. Masya Allah. Dan subhanallah ya akhwat, ini yang harus kita lakukan. Ya, terkadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami kita, ya. Dan Allah tuh pengen melihat seberapa sabar kita menghadapi perbedaan keinginan antara kita dan suami kita. Selagi keinginan suami kita itu tidak keluar dari syariat, maka kita mentaatinya dengan tujuan kita tidak mau menyelisihi apa yang suami kita inginkan, ya. Dan insya Allah kalau memang niatnya sudah bagus, ya Masya Allah, Allah akan mencatat pahala ya akhwat. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Dan banyak di antara suami istri yang akhirnya harus bercerai di tengah pernikahan itu, di antaranya karena tidak ada yang mau mengalah, ya. Tidak ada yang mau mengalah antara suami istri. Dua-duanya keras semuanya. Masya Allah, dua-duanya keras. Jadi yang saya rasakan ya akhwat, terkadang ngalahnya kita di sini tuh bukan berarti kalah gitu ya. Saya senantiasa mengajak bicara diri saya bahwa wahai Azizah ya, ketahuilah bahwa mengalahmu di depan suamimu itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, jangan kita merasa bahwa apa yang kita harapkan dari suami kita itu realnya bisa sama gitu. Terkadang ada beberapa yang berbeda ya dari sebuah pendapat ya. Namun kita mesti memuliakan pendapat suami kita agar suami kita menjadi suami yang lebih sayang lagi kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan di antara ciri istri yang salihah ya akhwat, ya, ciri istri yang Allah Subhanahu wa taala senangi, dan ini bukan hanya untuk seorang istri, juga untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi buka pintu maaf kita apabila mungkin suami kita pernah menyakiti kita, ya. Dan ini sebaik-baik sifat yang dimiliki oleh seorang hamba. Bukankah kita setiap hari melakukan sebuah kesalahan dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Zat yang Maha Pengampun, ya. Belajarlah dari bagaimana murahnya Allah Azza wa Jalla memberikan pengampunan untuk kita ya akhwat. Jadi yang namanya memaafkan itu sesuatu yang sangat indah, Masya Allah. Ya, bahkan ketika kita mengakui kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita mengatakan kepada pasangan kita, maaf ya sayangku, saya salah, itu juara banget loh di hadapan Allah. Dan subhanallah, di dalam Islam tuh ada
hal yang diatur sedemikian rupa, ya. Kalau rumah tangga seseorang itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Kalau sebuah rumah tangga itu ada yang tidak baik dalam menjalaninya, maka di antara solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, dan ini merupakan ciri istri salihah, di antaranya adalah seorang istri ketika ia akan memejamkan mata dan tahu dia pernah berbuat salah kepada suaminya, maka ia tidak malu-malu untuk meminta maaf kepada suaminya, bahkan ia memegang tangan suaminya, ya. Ia memegang tangan suaminya dan mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya tidak bisa tidur, ya, sebelum engkau memaafkanku." Ya, Masya Allah, memaafkanku. Sebelum engkau ridha kepadaku, maka maafkanlah kesalahanku. Masya Allah. Yang namanya laki-laki, ya akhwat, kalau istrinya itu sudah mengakui kesalahannya, kalau laki-laki yang masih bagus agamanya, ya, maka ia pun akan memaafkan. Dan selesai urusannya, selesai masalahnya. Lihat, subhanallah, itu solusi yang luar biasa. Jadi istri yang mudah memaafkan, istri yang dia mengakui kesalahan, itu istri-istri yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadilah bintang di hadapan Allah, jadilah bintang yang terbaik, ya, untuk agama kita. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, di antara ciri, ya, agar kita itu menjadi istri yang salihah, setelah kita mentaati, setelah kita mudah memaafkan, setelah kita berhias di depan suami kita, maka di antaranya jadilah istri yang amanah, ya. Jadilah istri yang amanah. Masya Allah. Subhanallah, ya akhwat, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amanah menjadi seorang istri, ya, menjadi amanah tersendiri, ya. Dan itu kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita rizki, kita berstatus sebagai seorang istri, itu adalah nikmat dari Allah. Dan setiap nikmat pasti akan Allah tanya. Ya, subhanallah. Jadilah istri yang amanah, jadilah istri yang bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, karena istri yang amanah ini adalah istri yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ya akhwat, di antara ciri istri salihah yang perlu kita ketahui bersama, di antaranya jadilah istri yang qanaah. Subhanallah, menjadi istri yang qanaah adalah tujuan kita bersama. Dan seorang laki-laki yang memiliki istri yang qanaah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengungkapkan bahwa tidaklah aku melihat mayoritas penduduk neraka kecuali banyaknya kaum wanita. Masya Allah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita ini mereka menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi Masya Allah, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri atas apa yang dibawa oleh suaminya, tidak mensyukuri atas pemberian suaminya. Subhanallah ya akhwat, subhanallah. Lisan ya akhwat, lisan yang harus kita jaga. Banyak wanita-wanita yang terperosok ke dalam dosa, akhirnya menyeretnya ke dalam api neraka, itu disebabkan karena lisannya. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari jaga lisan. Mari jaga lisan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan-lisan kita lisan-lisan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan kita orang yang mampu berterima kasih atas kebaikan suami kita, ya tidak mengkufuri atas kebaikan mereka, karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau mengatakan kenapa kaum wanita itu mayoritas di neraka, kata beliau, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, ya mereka para wanita, para istri banyak mengingkari kebaikan suami, banyak mengingkari pemberian suami, ya Masya Allah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, kalaulah ada di antara kalian, ya subhanallah, yang berbuat baik kepada salah seorang istri kalian, ya subhanallah, kemudian suatu hari istri kalian melihat sesuatu yang tidak baik dari kalian, summa ra'at minka syai'an, maksudnya summa ra'at minka syai'an tuh biasanya suami kita berbuat baik, tiba-tiba yang namanya manusia ya kadang berbuat kesalahan, kadang berbuat khilafan, itu satu hal yang wajar. Maka kata Rasulullah SAW, maka kelak ada para istri itu yang mengatakan kepada suaminya, ya apa yang dikatakan oleh istri tersebut, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, ya bahwa aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Subhanallah, ya semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kita orang-orang yang berkata yang demikian kepada suami kita, karena seseorang yang membenci waliyadzubillah, ya suaminya terkadang secara tidak sadar terlontar kata-kata yang seperti ini, ya subhanallah. Dan kita harus bisa menerima kekurangan suami kita, ya akhwat. Tidak ada manusia satupun di dunia yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan menikah, di antaranya juga kita saling melengkapi, ya. Kalaulah suami kita ada kekurangan, maka dilengkapi dengan keberadaan seorang istri, ya. Dan kita pun harus banyak introspeksi diri. Bukankah kita juga banyak kekurangan? Bukankah kita belum bisa menjadi istri seperti Khadijah bintu Khuwailid, bahwa kita belum bisa menjadi istri seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kita masih banyak kekurangan. Ketika suami kita menerima semua kekurangan kita, maka saatnya kita pun harus bisa menerima kekurangan suami kita, ya, menerima semua kekurangan kita. Dan katakan pada diri kita bahwa suami kita itu adalah laki-laki yang terbaik yang Allah berikan, ya laki-laki yang terbaik yang Allah berikan, ya namanya laki-laki terbaik itu kita akhirnya jadi menerima gitu loh, ya akhwat, ya kita menerima, kita akan bisa lebih menerima apa yang Allah berikan kalau kita punya mindset bahwa suami kita itu adalah laki-laki terbaik dari sekian laki-laki yang Allah berikan untukku menjadi imam gitu, ya Masya Allah. Subhanallah, ya akhwat. Dan ini juga solusi bagi sebagian para istri yang belum bisa move on dari mantannya. Katakan bahwa ketika tidak jadi menikah dengan mantan, katakan bahwa itu adalah bukan yang terbaik dari Allah. Katakan bahwa suami kita adalah laki-laki yang terbaik yang akan membawa kita sampai ke surganya. Ya, subhanallah. Jadi syukuri, terima kekurangannya, dan salinglah melengkapi di antara kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Ya. Baik, kemudian ya akhwat, di antara ciri istri salihah, di antaranya adalah ketika suaminya mengajak untuk berhubungan suami istri, maka jangan menolaknya. Ya. Kenapa? Karena Masya Allah di sini ada sebuah ancaman, ya laknat dari malaikat ketika seorang istri dia tidak mau diajak, ya ke ranjang, ya dia tidak mau melayani suaminya, subhanallah. Dan nggak main-main laknatnya malaikat itu sampai pagi. Apa kata Rasulullah SAW? Idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istri ini menolaknya, enggan memenuhinya, maka fa'abat, ya maka antaji al-la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Dia tidak mau mendatangi suaminya, ya maka dia akan terkena laknatnya malaikat sampai waktu subuh. Subhanallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai dalam riwayat lain ada yang berbunyi begini, waladi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Lihat teman-teman. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit murka kepada istri tersebut, seluruh penduduk langit, sampai suaminya ridho kepadanya. Lihat ya akhwat. Jadi saya sering mengatakan begini kepada teman-teman, melayani suami itu jadikanlah sebagai prioritas, bukan sampingan. Ya. Jadi melayani suami itu jadikan ini sebagai prioritas kita gitu loh. Dan memang karena kebutuhan laki-laki itu diantaranya adalah kebutuhan biologis gitu loh. Kebutuhan agar dipenuhi segera gitu ya. Kebutuhan syahwatnya. Kalau si istri enggan melayani tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syariat, maka terjadilah banyak akhirnya para suami selingkuh dengan wanita lain yang bisa memberikan untuknya kenikmatan di luar sana. Ya. Jadilah istri-istri yang baik bagi suami, layani suami dengan sepenuh hati. Sampai-sampai ya akhwat, Masya Allah, disebutkan bahwa ketika seorang wanita itu, kata Rasulullah SAW, berada di tanur, ya sedang dekat dengan tanur. Tanur yang kami tahu ya akhwat, tanur itu adalah alat untuk membuat roti. Jadi kami dulu waktu di Yaman, kami lihat, ya, saya melihat wanita-wanita sana itu biasa masak roti dengan tanur. Jadi alat untuk membuat roti, tapi jangan bayangkan seperti oven, dia bentuknya bulat, besar, dan itu panas gitu ya. Alat untuk bikin roti lah ya. Nah, dan itu tuh artinya kan berarti wanita ini, istri ini sedang berada di dapur. Kata Rasulullah SAW, kalau suaminya memanggilnya untuk melayaninya, maka bersegeralah. Ya terkadang yang namanya ibu-ibu itu terkadang ada sifat seperti ini. Tanggung gitu ya. Tanggung. Berapa menit lagi juga matang masakannya. Tanggung. Keburu nanti anak datang sekolah gitu misalnya. Ya, subhanallah. Yang dipentingkan anaknya dulu daripada suami. Padahal kita tuh sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Seberapa taatnya kita kepada suami kita. Jadi ya akhwat, subhanallah, jangan sepelekan hal ini. Karena ini, Allahu Akbar, adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang suami mendapatkan hal ini dari istri sahnya gitu ya. Istri halalnya gitu ya, Masya Allah. Yuk, mulai kita meminta kekuatan dari Allah agar Allah jadikan kita para istri yang dimampukan untuk bisa melayani suami. Ya, baik. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, juga di antara ciri istri salihah, kalau ingin menjadi istri yang salihah, Masya Allah, yang perlu kita siapkan juga ilmu bahwa kita kalau sudah menikah, itu tanyakan kepada suami kita, ya, hal-hal apa saja yang dia sukai dan hal-hal apa saja yang tidak ia sukai. Penting banget tuh, baik dari makanan ataupun minuman atau hal-hal yang lain. Kita tanya, ya, list ya. Oh, ini suamiku sukanya apa aja ya, ya. Yang tidak disukai apa saja ya. Kita hadirkan sesuatu yang dicintai oleh suami kita. Kalau seandainya misalnya suami kita cinta kopi misalnya ya, zaman sekarang kan lagi banyak kopi-kopi ya, maka kita hadirkan kopi. Saya tuh dulu ya akhwat sebelum menikah tuh bukan pecinta kopi, bukan ya. Namun karena suami saya senang ya minta dibuatkan kopi tanpa gula, akhirnya bismillah saya coba untuk menemani suami saya ngopi bareng ya, walaupun tidak harus di kafe, di rumah ya. Kita ngopi bareng itu Masya Allah, hal yang sungguh nikmat gitu ya, Masya Allah. Dan akhirnya Alhamdulillah Allah berikan kepada saya suka kopi juga gitu, Masya Allah. Dan ketahuilah bahwa yang namanya suami, yang namanya laki-laki itu ya akhwat, mereka itu terkadang senang ketika ditemani oleh istrinya, walaupun untuk hal-hal sepele seperti ngopi bareng ya. Dan itu akan menjadikan hubungan antara suami istri itu lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jadi sekarang kita tahu bahwa menemani suami atau pasangan hidup kita untuk hal-hal yang dia sukai, selagi itu tidak melanggar syariat, maka penuhilah ya, kita jalankan, karena itu akan ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian apalagi ya akhwat di antara yang mesti kita lakukan untuk menjadi istri yang salihah?
di antaranya ya akhwat, kita harus persiapkan mental kita bahwa yang namanya pasangan hidup kita itu mereka memiliki keluarga besar pastinya ya. Memiliki ibu, memiliki ayah yang kita tahu bahwa kita sebagai seorang istri ketika sudah menikah dengan pasangan kita, berarti keluarga besar suami kita pun adalah keluarga besar kita. Jadilah seorang istri yang menyayangi ibu dari suami kita, yaitu mertua kita. Jadilah istri yang menyayangi keluarga besar suami. Karena subhanallah ya akhwat, ketika kita bisa mengambil hati mertua kita, maka sejatinya mertua kita itu akan membela kita ya. Kalau terjadi apa-apa dengan suami kita, ya yakinlah. Dan jangan pernah menjadikan mertua kita itu saingan untuk kita. Jangan. Ya. Ingat ya akhwat, bahwa mertua kita itu ibu dari suami kita yang telah menyayangi putra tercintanya dari kecil, yang telah mendidik, yang telah merasakan manis pahit bersama suami kita, yang ketika suami kita akhirnya menjadi orang yang sukses, kemudian suami kita perhatiannya bukan lagi kepada ibunya, tapi kepada kita. Maka jadilah kita istri yang tahu diri ya, dan berbuat baiklah kepada mertua kita. Karena itu yang akan membuat suami kita juga senang dengan kita, semakin cinta dengan kita. Ya. Dan ketika kita menjadi menantu yang baik, maka sesungguhnya kita sedang mengajarkan bagaimana suami kita untuk menjadi seorang yang lebih berbakti lagi kepada ibunya. Yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita jadi menantu salihah. Karena tidak ada kebahagiaan seorang mertua ketika dia memperoleh menantu yang salihah. Ya, begitu pula didik anak-anak kita yang sudah punya anak. Didik anak-anak kita untuk menghormati simbahnya, menghormati utinya, menghormati ibu mertua kita. Karena sejatinya ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbakti kepada ibu kita, kepada ibu mertua kita, sesungguhnya kita sedang mengajarkan bagaimana kelak mereka berbakti kepada kita. Ya, jadi mereka itu melihat bagaimana kita memuliakan ibu kita dan mertua kita. Kalau kita menjadi seorang istri yang memuliakan, menghormati ibu dan ibu mertua kita, maka itu anak-anak kita sesungguhnya sedang belajar bagaimana kelak nanti ia akan memuliakan diri kita dan juga memuliakan mertua mereka nanti. Ya, baik. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemudian di antara persiapannya juga, ya, kita hendaklah mampu menerima ya akhwat, ya, di antaranya menerima pola asuh. Ya, ini penting banget, subhanallah. Yang pernah diberikan oleh orang tua suami kita kepada calon pasangan kita atau kepada pasangan kita. Karena kita tahu yang namanya suami kita itu dan kita mengalami pola asuh yang berbeda. Kita dari orang tua kita misalnya dididik dengan didikan disiplin, misal belum tentu suami kita mendapatkan pola asuh yang sama dari kedua orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya mendidiknya dengan slow misalnya, dengan tidak disiplin misalnya. Maka ketika kita mendapatkan hal yang demikian, ya, perlu kita menerima terlebih dahulu. Oh iya, ini adalah bagian dari pola asuh orang tua suami saya kepada suami saya. Diterima dulu. Baru kalau mau perbaiki bersama. Oh iya, suami saya tuh tipe yang misalnya orangnya satset. Kita tipe yang orangnya santai. Kita tanya ke suami kita, suamiku belahan jiwaku, karena memang mungkin dididik dari orang tuanya pola asuh yang satset yang cepat gitu. Sedangkan kita dididik dengan pola asuh yang santai misalnya. Maka kita tanya ke suami kita, senang nggak kalau misalnya saya juga menjadi perempuan yang satset ya. Dan kita mulai rubah diri kita untuk menjadi wanita yang satset gitu ya. Untuk apa? Untuk mengimbangi suami kita. Ya, baik. Saya itu pernah ada kejadian ya, dan ini insya Allah sahih kejadiannya. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, di mana yang laki-lakinya ini dia terbiasa dengan on time, terbiasa dengan datang itu benar-benar sesuai dengan waktu, sedangkan wanitanya ini terbiasa dengan
menunda-nunda waktu, terbiasa dengan santai gitu ya. Suatu hari ketika baru menikah, ya suaminya mau keluar kajian tuh, karena tidak sabar menunggu istrinya lama di kamar mandi, akhirnya ditinggallah istri tersebut. Dan setelah pulang dari kajian itu, istrinya menangis gitu ya, kenapa ditinggal? Kata suaminya, saya sudah tidak sabar lagi menunggu gitu ya, sudah lama, saya nggak mau ketinggalan pengajian. Masya Allah ya akhwatin, itu terjadi kisah tersebut, dan ini insya Allah kisahnya real ya. Nah, biasanya terkadang di awal-awal menikah ya akhwat, kita itu masih berada dalam adaptasi mengenal suami kita. Ya, subhanallah. Kita kenal kalau dulu kita mau sekolah MPLS ya, kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu MOS gitu. Apa sih tujuannya sebenarnya MOS atau MPLS itu? Agar kita saling kenal kan dengan teman-teman kita. Maka kita juga kalau baru-baru menikah, itu saatnya kita lebih mengenali pasangan hidup kita. Jadi ta'aruf yang lebih gitu ya. Dan orang kan biasanya kalau MOS atau MPLS kan kita terkaget-kaget tuh. Oh ternyata kok kawanku begini ya. Oh ternyata kawanku begini. Subhanallah, sama. Seorang istri juga ketika melihat ya perbedaan dari suaminya, adanya perbedaan pola asuh, maka kenali dulu dan coba untuk bisa nanti sedikit demi sedikit menyeimbangkan. Dan ini penting banget ya akhwat, penting banget. Ya. Kalau suaminya suka bersih, istrinya misalnya awalnya dari pola asuh yang dididik tidak mencintai kebersihan, misal contoh, maka jadilah seorang istri yang cinta juga dengan kebersihan. Ya, kenapa? Karena suaminya cinta kebersihan. Jadi kalau memang ada hal baik yang perlu ditingkatkan kualitasnya, maka tingkatkanlah. Ya. Dan menyeimbangkan dua perbedaan itu butuh waktu. Maka nanti ada yang namanya dalam rumah tangga itu kesabaran. Dan sabar itu bagian dari ibadah ya akhwat. Bahkan orang-orang yang sabar akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan pahala tanpa batas ya. Baik. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita nanti berusaha untuk memaklumi pola asuh yang telah diberikan oleh orang tua suami kita, ya setelah kita nanti bisa menyayangi keluarga besar suami kita, maka yang perlu kita lakukan ya akhwat, diantaranya adalah kalau kita pengen jadi istri salihah ya akhwat, diantaranya adalah jadilah kita istri-istri yang bisa menjaga rahasia suami kita ya. Karena tidak ada teman yang terbaik menurut pasangan kita kecuali istrinya, dan tidak ada pula ya laki-laki yang terbaik menurut kita kecuali suami kita. Maka biasanya yang namanya suami istri itu saling merahasiakan ya, subhanallah. Dan wanita-wanita salihah, istri-istri salihah adalah istri-istri yang bisa menjaga rahasia pasangannya. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa menjaga rahasia itu adalah sebuah sifat yang mulia. Ya, walaupun terkadang ujiannya bagi para istri kalau lagi kumpul sama teman-temannya gitu, sesama perempuan, itu biasanya kadang secara tidak sadar akhirnya membuka rahasia yang telah dirahasiakan oleh suaminya. Maka hati-hati ya akhwat, hati-hati ketika kita banyak bicara dan berkumpul dengan sesama perempuan, itu jaga lisan kita ya, jaga lisan kita. Kalau memang ada sesuatu yang dirahasiakan oleh suami kita, maka jagalah ya, jagalah. Baik. Nah, diantaranya apalagi yang harus kita siapkan ya, Masya Allah, untuk menjadi istri yang salihah ya. Tadi kita sudah membahas tentang mengalah ya, membahas tentang menerima keluarga besar. Juga jadilah istri yang setia ya akhwat. Ini penting banget. Yang bisa menjalani kehidupan bersama suami kita itu dalam suka dan duka gitu ya. Itu Masya Allah ya akhwat, Masya Allah. Masya Allah, saya pernah melihat sebuah rumah tangga di mana waktu kemarin ya, Masya Allah, ketika terjadi pandemi itu ada beberapa peristiwa. Di antara peristiwanya kan ada seorang istri yang diuji oleh Allah, suaminya tuh kena PHK ya. Dan istri yang salihah ini hendaklah ia menerima ketika ternyata Allah takdirkan suaminya tuh di PHK gitu. Dia menjalaninya dengan penuh suka duka, baik ketika suka maupun duka, dijalani bersama. Dan itu subhanallah ya akhwat, orang-orang yang memiliki kesetiaan yang tinggi kepada pasangannya, biasanya rumah tangganya itu berada dalam keadaan berbahagia.
Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya, ya hanya sukanya saja dilalui, dukanya tidak mau dilalui, biasanya akan hancur di tengah jalan. Ya, subhanallah. Padahal di antara tujuan menikah itu ya akhwat, kita ingin bersama suami kita sampai ke surganya Allah. Sehidup sesurga, bukan sehidup semati ya. Tapi kita sebagai seorang muslimah yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jadikan bahwa tempat tinggal kita terakhir nanti bersama pasangan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita persiapkan untuk menjadi istri yang salihah tadi ya, setia. Oh ya, afwan. Ana ingin sedikit menceritakan sedikit tentang seorang istri. Saya dan ibu mertua pernah menjenguk seorang istri ya akhwat yang diuji oleh suaminya. Suaminya sakit stroke lebih dari 10 tahun. Masya Allah, suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Tapi istrinya tuh benar-benar merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Ya, sampai kalau saya dan ibu mertua tuh nengok gitu ya, Masya Allah. Ibu mertua saya memberikan support, memberikan dukungan untuk istri ini ya. Bersabarlah merawat suamimu, apa kata istrinya ya, saya sabar gitu. Ini adalah jalan surgaku. Masya Allah, saya tuh sampai tanpa disadari akhirnya mata tuh meleleh gitu ya, air mata. Ya Allah, di mana rasa syukurmu wahai Aziza? Allah berikan kepadamu suami yang bisa berjalan. Ya Allah, ini lihat di depanmu tuh ada seorang istri yang Allah telah berikan kepadanya ujian. Suaminya tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali pembaringan. Ya subhanallah. Dan pastinya ya akhwat, kalau istri ini menerima dengan penuh ketulusan atas setiap takdir yang telah Allah tetapkan, maka tidak ada balasan yang terbaik kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.